Baik, halo. Des. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mungkin agak jauh ibu-ibunya ya, kurang terdengar. Atau mungkin kedinginan, Bu, atau atas lapar. Mungkin sedikit membawa suatu kaidah at-ta'ati aula minal qasir. Hebat pahala yang mengerjakan fardu kifayah. Karena kalau fardu ain itu sudah pasti harus dikerjakan. Untuk lebih berkah, mungkin diulang satu kali, kita jawab kompak semua. Siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la maqluba illallah, la maqsuda illallah. Huwallahu alladzi an'ama alaina bil ilmi wal hidayah, summa amarna bil ibadah wa ta'ah ma'al istiqamah. Wassalatu wassalamu ala man arsalallahu ila jami'il ummah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'at daimaini mutalajimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahi hayyul qayyum dzul jalali wal ikram. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azizil karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Wa qala aydan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sejak tawasul kita berkumpul di tempat yang penuh keberkahan ini dengan adanya acara yang sangat mulia. Kita bertawasul membacakan dulu zikir kepada Allah, sehingga mudah-mudahan menjadi wasilah Majelis Taklim Rojaul Huda, pesantren Rojaul Huda, dan kita semua yang ada di sini mendapatkan keberkahan, diangkat derajat kita, dihapus segala kesalahan kita, dan ditambah-tambah kebaikan kita
khusus menjelang kita bulan suci Ramadan. Kita bisa sama-sama berpikir dengan penuh hikmah kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita maksud, apa yang kita inginkan Allah kabulkan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Khususan ila syayikhina barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya. Pimpinan umum Majelis Taklim Pesantren Rajaul Huda yang saya hormati, Syekhuna Al-Mukarram, asatidah ajengan di Lembur yang sama-sama saya hormati. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa ta'zim saya. Mohon maaf, saya duduk di atas beliau semua yang terhormat, termulia. Bukan berarti saya punya harkat derajat lebih tinggi, akan tetapi sudah menjadi qadarullah. Mudah-mudahan beliau memaklumi dengan adanya saya di sini, dan tak lupa aparatur kepemerintahan, wabil khusus Bapak Kepala Desa yang saya hormati. Mudah-mudahan kita doakan beliau selalu diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selalu menjadi seorang pemimpin yang hakikatnya dipilih oleh Allah, menjalankan tugasnya dengan amanah. Dan tak lupa segenap para wali santri dan santri wal santriyah yang sama-sama saya hormati. Mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi generasi penerus calon yang dapat mensyiarkan agama Allah di daerah ini. Mereka semua insya Allah menjadi calon ulama ul-amilin, imam al-muttaqin, menjadi anak-anak yang soleh solehah sebagaimana yang kita harapkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf semuanya pada yang hadir di malam yang penuh keberkahan ini. Di sini hadirnya saya tiada lain, yang pertama ingin bersilaturahmi khusus kepada saudara saya di sini, umumnya kepada semua yang ada di sini yang sama-sama saudara saya. Mudah-mudahan dengan adanya silaturahmi ini Allah memberikan apa yang Allah janjikan untuk seseorang yang mau bersilaturahmi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum lebih jauh, maaf Bapak
Ibu wali santri, sebagaimana tadi yang telah dikatakan oleh pimpinan umum bahwa memang kita ini masih ada tali saudara, ikhwah, muncik Sunda mah dulur, masih kene aya ikhwah sanasab, saagama, sakampung, sanagara. Kenapa? Karena persaudaraan itu bukan hanya diikat oleh satu nasab. Sebagian para ulama mengatakan bahwa ikhwah itu yang pertama ikhwah bin nasab. Ikhwah bin nasab itu adalah saudara seturunan, baik ti dituna ti akina ti ninina, tapi masih kene sadarah daging, eta nasab, dulur sanasab, saudara satu nasab. Yang kedua ikhwah fil qaryah, saudara satu kampung. Ini di sini disebutnya kampung Pak, daerahnya, atau kayak perum, kampung ya, perum. Jadi satu wilayah, satu RT ataupun satu desa bisa dikatakan satu saudara, walaupun tidak satu turunan, tidak darah daging. Itu disebutnya masih saudara. Yang mana dalam satu kampung tidak dibatasi oleh apapun, disebutnya saudara. Kalau ada di kampung kita orang luar Islam, masih disebut saudara, tapi saudara satu kampung, saudara satu daerah. Kenapa bisa orang kafir disebut saudara? Karena memang tidak semua kafir itu membenci Islam, dan tidak semua orang kafir itu harus orang Islam perangi. Kenapa? Lihat di sekeliling, di Indonesia lah, umumnya di Indonesia, kita hidup berbaur dengan orang non-muslim, dengan orang kafir. Bagaimana muamalah kita dengan orang kafir, samakan dengan muamalah kita dengan orang Islam. Selagi orang kafir tersebut mau berjanji untuk selalu damai dengan orang Islam. Muncul kitab nama disebut kafir dini. Kafir dini itu kafir yang berbaur dengan Islam, damai, hidup bersandingan dengan orang Islam. Bagaimana muamalah dengan kafir? Sah-sah saja. Yang tidak sah itu pembatasi dalam segi ibadah. Bergaul dengan orang kafir, mau kita jual beli, mau kita saling bersedekah dengan orang kafir, silahkan, asalkan dalam batasan ibadah jangan sampai kita mengikuti orang kafir. Tidak sebaliknya, orang kafir, kita punya teman orang kafir, masuk masjid tidak apa-apa, tapi kita sebagai orang muslim diajak ke gereja jangan mau. Kenapa? Sebab bertentangan dengan aturan akidah yang telah Allah berikan. Kalau menurut kata kitab mah, Bu, Pak, seorang muslim tanpa ada madorot apapun masuk ke gereja murtad dalam segi amal pekerjaan. Tapi dalam muamalah dengan orang kafir silakan, tidak apa-apa. 2, 3, ada ikhwat fil balad. Kalau ikhwat fil balad lebih luas, saudara satu negara. Ini di sini kampung apa namanya, Pak? Malonggandu. Oh, Malonggandu. Malonggandu. Kalau satu negara, kampung di sini, atau lebih singkat atau lebih gampangnya saya sebut Cikampek ya. Cikampek dengan Purwakarta, dengan Tasikmalaya, dengan Garut, bahkan dengan satu negara Indonesia masih satu saudara. Masih satu saudara. Ada yang lebih umum lagi, saudara Piddin, saudara satu agama. Tidak terbatas dengan nasab, tidak terbatas dengan kampung, tidak terbatas dengan negara. Negara manapun yang mana agamanya Islam sama adalah saudara kita.
Nah, kalau saya dengan Ustadz Didin ini saudara satu nasab. Jadi gimana sebutannya ya? Ustadz Didin ini anaknya daripada ponakan ibu saya. Jadi ibu saya itu punya kakak, melahirkan mamahnya Ustadz Didin. Nah itu makanya Ustadz Didin kepada saya itu panggilannya paman. Sebab seperti halnya kayak ponakan gitu ya, kayak ponakan. Jadi langsung saja saya kenalkan bahwa memang Ustadz Didin ini adalah saudara. Yang tadi dikatakan nama Rojaul Huda memang benar. Kalau saya kelahiran asli dari Tasrik, itu komplek pesantren Rojaul Huda. Yang mana dulu Ustadz Didin itu karena saudara sering bergaulnya di komplek pesantren. Doakan Bu Ustadz Didin di sini istiqomah. Doakan Ustadz Didin di sini selalu berkah, diberikan keberkahan oleh Allah dan diberikan kesabaran, ketabahan dalam mendidik anak-anak santrinya. Sebenarnya kalau saya hanya sekelas pandang, tadi pas saat datang ke sini ternyata anak santrinya ini baru SD, paling SMP ya Pak, paling besar SMP. Sebenarnya pahala yang paling besar itu adalah mendidik anak-anak kecil seperti ini, ketimbang mendidik santri yang sudah gede, geus jangotan, geus umuran. Alhamdulillah saya di Purwakarta atas irodat Allah dipercaya memegang pesantren Pak Bu, namanya Al-Huda, pesantren Al-Huda, yayasan komplit dari sekolah TK sampai aliyah. Ieu mah tadi lagi acara silaturahmi. Tapi kembali aya we meureunnan hidayah dari Allah, sedikit-sedikit kita mengkaji untuk menjabut Ramadan. Ini mah sekilas saja dulu Bu, perkenalan boleh? Boleh. Nama pesantren Al-Huda dari yayasan Al-Huda sama. Jadi awalnya sudah terbentuk sekolah, sudah terbentuk yayasan YVI Al-Huda Jatiluhur 1. Baru ada sekolah dulu. Baru ada sekolah. Mungkin Ustadz Didin mah ngalamin di sana dulu ya, baru ada sekolah. Saya baru mondok itu hampir berapa tahun? Paling hampir baru 8 tahun. Yang punya yayasan itu kebetulan paman. Nah, paman saya banyak yang mendorong ingin mendirikan pesantren. Harus ada pesantren biar sekolah ini lebih maju. Sebab dari yang jauh pun bisa ketampung di sana. Alhamdulillah tahun 2016 berdirilah pesantren Al-Huda. Dan sebagaimana yang diinginkan, tidak hanya orang Purwakarta Jatiluhur, alhamdulillah Pak, di Cikampek aya nu mondok. Tapi daerahna teu kahilap di mana. Cikampek teh aya sabaraha jalmina anu mondok, di Bekasi aya, paling tebihna di Sukabumi, di Tasik aya anu mondok, di Subang. Alhamdulillah, doa dari semuanya, mudah-mudahan saya diberikan kekuatan dan keistiqomahan di pesantren. Baiklah para ibu, para bapak yang saya hormati, ya santri nama tos taruluh juga ya, mulailah ini mas santri cilik. Sebelum lanjut, saya ingin memberikan suatu doa untuk majelis ini. Mohon semua aminkan. Mudah-mudahan majelis ini lebih maju, lebih berdiri lagi. Allah berikan majelis ini lebih segalanya. Sebagaimana yang Allah janjikan, di mana ada suatu majelis yang mendirikan suatu majelis tersebut niatnya benar-benar ingin mensiarkan agama Allah, maka Allah akan selalu menolongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna hadzal mahada mahaduka amin. Wa nahnu abiduka wa khadimu dinika taqabbal minna amalana wa kaffir anna sayyiatina wahdina wansurna nasran aziza. Allahumma ij'al hadzal ma'hadan mubarakan muayyadan mansuran nafi'an manfiyan lil umam wan nasi ajma'in.
Allahumma ij'alna wa dzurriyyatina min murabbi wa muallimi hadzal mahad bifadlika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al ummata hawalihil mahad min ahlihi ya dzal jalali wal ikram bi qudratika ya Allah wa bi iradatika ya Allah. Istajib du'ana ya Allah fi hadis sa'atil mubarakah bi barakati umil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang kami hormati, satu riwayat hadis mengatakan adanya majlis di suatu daerah adalah tanda kuatnya Islam. Karena tidak ada agama yang lebih kuat, tidak ada agama yang lebih tinggi kecuali agama Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tanda tingginya Islam itu diantaranya Nabi mengatakan dalam suatu hadis, ad-dunya nisfani, al-alim wal muta'allim wa ghairuhuma hammazun. Dunia itu terbagi dua. Dunia itu ditilik dari segi untuk mendirikannya agama Islam itu hanya dua bagian. Yang pertama alim. Alim itu adalah orang yang berilmu. Pindah ke Indonesia, pindah ke kampung jadi ajengan, ustad. Aya deui nu sok nyebut akang. Ustadah, ibu nyai, eta alim. Alim itu adalah orang yang memiliki ilmu, akan tetapi yang harus menjadi catatan, ilmu itu diberikan oleh Allah. Karena kewajiban kita bukan memiliki, bukan bisa, bukan mengerti. Kewajiban umat, kewajiban hamba adalah tolabul ilmi. Maka ibu murang kalihna anak-anakna di pasantrenkeun di ustad di dieu urang niatan, niat ibu murang kalih di kapasantrenkeun anaknya di majlis talim ini niat karena kita ingin anak kita memiliki ilmu tanpa harus anak tersebut langsung memilikinya. Da sok tibalik Pak, sok aya jalmi teh masantrenkeun budak, pas budak balik di pasantren teh geuning ti bisaeun naon cenah. Pasantren mah da henteu ngabisakeun. Majlis talim itu bukan memberikan untuk bisa, tapi memberikan ataupun jalan wasilah untuk mengejar tujuan anak supaya bisa. Ngan bisa namah ti Gusti Allah. Da wajib namah ngaji, wajib namah tolabul ilmi. Yang kedua muta'alim, maka komplit di kampung ieu alimna aya, muta'alimna aya, maka secara tidak langsung negara ieu, kampung ieu teh sudah menjadi tanda berdirinya tegak agama Islam. Maka alhamdulillah seueur keneh nu ditariung. Alhamdulillah masih banyak orang-orang yang menutupi aurat. Alhamdulillah masih banyak bapak-bapak yang mau ke masjid. Apa sebabnya? Adanya alim dan muta'alim, adanya majelis taklim yang mengumpulkan di sana alim dan muta'alim. Sebab di luar alim dan muta'alim hanyalah lalat hijau. Anu kur milu nebeng ngungkul hirup nu kitu mah. Ngaji teu daek, ngawuruk teu bisa. Maka di dunia teh nebeng ngungkul. Di dunia teh ngukur pipilueun ngungkul, kalau dalam pohon mah benalu. Jadi kur pipilueun nebeng. Model laleur geuning mun di santri mah laleur teh nu sok nyeteng, Pak. Aya nu ngariung ngarokok milu kadinya minta rokok balik deui. Neangan di nu ngariung tanu kitu eueuh manfaatna. Kenapa? Karena satu-satunya orang bermanfaat di dunia, satu-satunya orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah adalah orang yang memiliki ilmu. Tapi catatan, ilmu dibere ku Allah.
Sok aya nu frustasi ngaji teu bisa-bisa, salah. Dan ngaji mah lain jang bisa ngan lamun teu bisa-bisa tara ngapalkeun eueuh kahayang. Tidak ada kemauan. Makanya antara ajengan ustadz di majlis dengan orang tua di rumah itu harus ada saling kesinambungan, Bu. Jangan sampai di majlis diajarkan tata krama, diajarkan sholat, diajarkan ke masjid. Ari di rumah, ibu ketika di rumah anak dicuekin. Tara dititah ke masjid, anak tidak pernah diajak ngaji, itu salah. Karena tidak ada kesinambungan antara di rumah orang tuanya dengan di majlis sama ustadznya. Makanya anaknya gitu, majlis ke majlis, payah ngaji, keluar langsung tiktokan, gering tadinya tiktokan. Majlis ngaji, keluar di majlis, nangkring di jalan, gigitaran di jalan. Kenapa? Tidak ada kesinambungan antara ajengan jeung orang tua di rumahna. Makanya semua orang tua kalau memang menginginkan anaknya soleh, jangan hanya mengandalkan majelis taklim, karena ilmu yang paling berharga buat anak adalah ilmu yang diberikan dari orang tuanya. Da benten Bu antara papatah kolot jeung papatah guru. Ngan pedah ari papatah kolot mah karasana engke budakna. Kalau ibunya sudah sakit-sakitan, bapaknya sudah sakit-sakitan, baru anak merasakan, oh nasihat orang tua pernah bilang kayak gini, oh nasihat orang tua ibu pernah kayak gini. Kalau saat sekarang mah anak yang lagi masih kayak remaja kayak gini, jangan sampai kita stres melihat kelakuan anak. Selagi kita mau mengarahkan anak, menasehati anak, selagi kita masih mendukung anak untuk mengaji, lanjutkan. Jangan melihat watak anak yang tidak bisa diatur. Kenapa? Bukan hak kita. Hak kita itu hanya membimbing, menasehati. Antara berubah dan tidak berubahnya urusan Allah. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kang Didin, di aya budak nu bangor ulah digablok. Mohon mun aya budak anu bengal teh tong digablok. Justru anak-anak nakal itu membutuhkan kasih sayang yang lebih, membutuhkan perhatian yang lebih. Karena terkadang lamun di hiji majlis nu bangor teu sampurna. Eueuh perjuanganna ajengan teh. Lamun di majlis taklim eueuh nu bangor, di majlis taklim tidak ada yang nakal, tidak ada anak yang ngeleyet nak bangor, sok ulin wae tar asup ngaji, tidak ada perjuangan kesabaran untuk seorang kiai, tidak ada perjuangan kesabaran untuk seorang ajengan. Maka Allah adil, di mana di hiji tempat ditenden hade jeung goreng. Jangan ujian pikeun diri. Kenapa? Karena ujian itu bukan hanya kejelekan. Yang paling susah itu menghadapi ujian kebaikan. Kenapa? Sering sekali orang merasa lebih baik. Benar. Sering sekali orang merasa lebih baik. Ya asa pang benerna, bener begitu. Jadi ngarasa aing pang benerna, batur mah naon? Kalau dunia lagi nuwing ieu batu mah ngontrak, salah gitu teh. Mohon salah. Kenapa? Karena ketika seseorang merasa dirinya lebih baik, secara tidak langsung itu adalah kejelekan yang diperlihatkan kepada orang lain. Da orang sok benten rasanya Pak, lamun pendak jeung jalmi anu ngarasa hade. Ya, benten rasana teh hoream ngabarengan mage. Naon sababna? Sabab urang mah meunasa kakucilkeun, meuli benerna ngobrol teh. Lamun babarengan jeung si eta mah meuni we benerna teh sok hoream. Maka para santri-santri anu aralit belajar dari sekarang itu rendah diri. Gimana caranya rendah diri? Sing jembar hate. Jembar hate. Para ibu sadayana, para bapak anu sami hadir dina ieu tempat, dalam keterangan Al-Qur'an, terang surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Jalan manusia dilihat dari segi keilmuan itu terbagi tiga. Jalan manusia yang ditempuh dilihat dari segi keilmuan itu terbagi tiga. Yang pertama, ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus, tapi
tidak secara dohir. Dari secara dohir mah jalan lurus mah jalan tol Pak. Ya lempeng kadang aya belok ya kan. Secara maknawi, apa itu jalan lurus? Ihdinas siratal mustaqim, ae dinul haq. Apa itu dinul haq? Agama Islam. Orang yang melangkah dalam agama Islam, artinya setiap langkah tidak keluar dari aturan-aturan agama Islam. Bagaimana kita bisa menjalani Islam ataupun menjalani aturan Islam? Tiada lain dengan ilmu dan amal. Jadi jalan lurus itu adalah orang yang berilmu dan beramal. Kenapa? Karena ilmu tidak diamalkan itu bagaikan kita mempunyai pohon tapi tidak pernah berbuah. Kalah capek sasapu daunna maruragan. Ari buahan henteu. Leuheung lamun arbasiah ngagedean bisa dijual. Tak al ilmu bila amal kasajar bila samar. Ilmu tanpa diamalkan tidaklah lebih bagaikan pohon yang tidak berbuah. Makanya belajar amal. Yang paling susah itu amal. Itu yang pertama. Jadi jalan yang pertama, jalan yang lurus, jalan yang akan mendapatkan keselamatan. Ihdinas siratal mustaqim. Mana siratal mustaqim? Ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, jalannya orang-orang yang Allah berikan kenikmatan, bukan hanya kenikmatan dunia. Jalan yang Allah berikan kenikmatan dengan melangkah terus, lurus, selalu mengikuti aturan Allah. Sok aya nguping bahasa tapakur, Pak. Tapakur, napak Quran. Tapakur dan napak Quran. Dalam arti setiap langkah kita di dunia, amaliyah bentuk apapun, jangan terlepas dari Al-Quran. Coba kita perhatikan dalam kehidupan. Mau itu bergaul dengan siapapun, mau itu muamalah apapun, itu sudah jelas ada dalam aturan Al-Qur'annya. Yang susah itu memakai aturannya. Kita itu terkadang sering mengucapkan ingin mencontoh Nabi. Bahkan ku ajengan dibejakeun sok contoh kehidupan Nabi. Hese, naon margina ketika Nabi beramal tidak lepas dari Quran. Makanya Siti Aisyah menyebutkan bahwa Nabi itu adalah Quran yang berjalan. Dalam arti setiap perjalanan hidup tidak terlepas dari Al-Quran. Itu yang pertama. Jalan yang lurus adalah orang yang mempunyai ilmu dan diamalkan. Dua, siratal magdubin. Nonja, siratal magdubin. Siratal magdubin itu adalah jalan yang dibenci Allah. Jalan yang akan mendapatkan murka Allah. Siapa yang berdiri di jalan magdubin, di siratal magdubin, adalah orang yang ketika memiliki ilmu tapi tidak diamalkan. Memiliki ilmu tapi tidak orang yang beramal tanpa ilmu, Ulangi, kedua, siratal magdubin. Siratal magdubin itu adalah jalan yang dibenci oleh Allah. Orang tersebut adalah ketika orang yang memiliki ataupun sanggup berbuat amal tapi tidak dengan ilmunya. Sedangkan dalam riwayat suatu pembicaraan para ulama, orang beramal tanpa ilmu, amalnya itu sia-sia. Tidak akan mendapatkan pahala, jangankan pahala, sahnya pun tidak. Amaliyah itu baik bentuknya ibadah, muamalah, akad-akadan. Tanpa memiliki ilmu atau tanpa dibarengi dengan ilmunya, tidak akan sah. Tidak akan sah. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu.
Siapa orang yang beramal ibadah tanpa ilmunya, amalnya itu ditolak, tidak akan diterima. Mau ditampi amalna lamun orang beramal tanpa make ilmu. Tanpa make ilmu mau ditolak. Contoh salat. Salat teh jeung ilmuna boro-boro diterima, sah lagi teh. Kenapa? Dalam bidang ibadah ini hanya sekedar mengingatkan, Bu. Sebab yakin di sini para kiai, para ustadz sudah menyampaikan. Dalam sholat misalkan, sholat yang mencapai sah itu ketika sholatnya tercapai rukun dan syarat, tidak melakukan yang membatalkan sholat. Eta ilmu sholat. Dalam sholat ada yang disebut syarat sah, ada yang disebut syarat makbul. Ngan kurang kita ketika melakukan ibadah jangan capek-capek memikirkan diterima sholat kita. Kenapa? Yang harus kita usahakan adalah mencapai sahnya sholat. Kan sok dibaliknya orang mah lamun sholat teh sok mikirkeun teh Gusti tampi sholat abdi ari sahna henteu. Jadi dalam sholat ketika sholatnya makbul pasti sah. Tapi terkadang orang yang sholat itu tidak memakai aturan ilmu fikih, maka ketika sholatnya tidak sah, jangankan diterima, sholat nage gagal. Dalam suatu perintah itu Pak, baik sholat ataupun muamalah apapun, suatu perintah itu adalah harus dikerjakan sesuai dengan aturan yang ada. Ketika sesuatu perintah dikerjakan dengan sesuai aturannya, maka perintah tersebut telah beres dikerjakan dan tidak ada lagi perjanjian amar. Contoh, ketika sholat telah tercapai rukun, tercapai syarat, tidak melakukan yang membatalkan sholat, maka orang tersebut setelah beres sholat bebas, tidak ada lagi perjanjian dengan perintah untuk melaksanakan sholat. Idza fu'ilal ma'mur bih ala wajhihi saqatal mukallaf an uhdatil amri. Di mana makmur bih barang yang diperintahkan telah dikerjakan, maka mukallaf, apa itu mukallaf? Orang yang diperintah telah bebas dari perjanjian amar, telah bebas dari perjanjian perintah, dalam arti tidak harus mengulangi sholatnya. Ci santri di dia terang rukun sholat itu terang, alhamdulillah. Untung aya pangaosan ya. Terang teu syarat sah salat, terang, alhamdulillah. Maaf Bu, Pak, sekedar mengingatkan, dalam satu di antara syarat sah salat itu ada syarat sah salat orang yang salat itu harus tahu rukun salat. Orang yang mengerjakan sholat itu harus mengetahui rukun sholat. Kenapa? Sebab kalau orang tidak mengetahui rukun sholat, takutnya ada salah tanggap. Gimana salah tanggap? Takutnya ada yang rukun dianggap sunat. Takutnya yang sunat dianggap rukun. Makanya harus mengetahui dulu rukun sholat. Dan zaman ayeuna mah busur keneh henteu uningan. Di zaman sekarang ini banyak anak-anak yang belum mengetahui rukun sholat, tapi sholat bisaeun. Tapi sholat kosong. Cuman tidak mengetahui rukun sholat. Yang paling rentan dalam rukun sholat, yang sering dilupakan sama orang yang melakukan sholat itu adalah dalam bentuk niat. Ya penting ya santri. Ya, dalam bentuk niat. Terkadang orang itu menganggap dengan mengucapkan usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Tuluy we maca salam we disangkana teh geus beres we. Prasangka mah sudah bener, prasangka mah sah bae
sholat nate hanya dalam satu niat bisa jadi sholat kita tidak sah. Kenapa? Karena niat itu bukan hanya sekedar ucapan. Karena niat itu bukan hanya sekedar dilafadzkan. Niat itu bukan sekedar usolli fardhu maghribi, bukan. Niat itu bukan sekedar usolli fardhu isya'i, bukan. Kenapa? Karena hakikatnya niat yang harus ada itu adalah itikad dalam hati kita mengerjakan sholat. 3 tingkatannya. Qasdul fi'li fardiyah ta'yin. Jika tak apalan ibu-ibu nak. Ibu terang tak? Sing terang. Tingkatan niat dina sholat 3. Qasdul fi'li fardiyah ta'yin. Dalam arti 3 kata tersebut harus ada dalam hati ketika ucapan takbir. Hati berkata niat sholat. Nah kia susunan nabu. Saya sholat duhur. Cukup. Pakai fardu. Saya sholat fardu duhur. Cukup. Saya sholat fardu asar. Cukup. Menjadi sahnya niat. Di mana kita mengucapkan itu? Ketika ucapan takbiratul ihram. Allah, hati berkata, saya sholat fardu duhur. Kalau hati tidak berucap, maaf, sholatnya belum sah. Kenapa? Karena pekerjaan hati. Para santri, para ibu, para bapak yang mutan, rukun sholat teh ayat sabaraha? Sabaraha jam? 17 pinter. Rukun sholat yang 17 itu terbagi 3 pekerjaan. Ada yang termasuk pekerjaan hati, ada yang termasuk pekerjaan lisan, ada yang termasuk pekerjaan anggota badan. Yang termasuk pekerjaan hati adalah niat. Yang tadi qasdul fi'li fardiyah ta'yin harus ada dalam hati. Tidak boleh tidak ada. Nah sekarang mau menjelang puasa Ramadan. Maaf nih para santri, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, jangan sampai kita niat puasa itu hanya lapatnya saja setelah bubar taraweh. Nawaitu sauma godin an adai pardi sahri jeung kadituna ari hate henteu ngucap puasa lagi henteu sah. Sabab niat mah pagawean hate. Aya nu ngabahasakeun kieu tidak semata-mata lisan berucap, hati pun mengucapkan. Teu kitu. Naon atuh pangaya hukum munafik? Karena hukum munafik tersebut tak kala lisan mengucapkan hijau padahal hati mengucapkan merah. Makanya dina niat mutlak istimewa para ulama, niat itu pekerjaan hati. Tidak cukup hanya diucapkan dengan lisan. Kenapa? Karena ucapan lisan itu untuk membantu hati memasuki niat. Untuk membantu hati supaya lancar dina naon niat. Jadi ucapan niat dina lisan mah sunat hukumna. Usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri, sunat. Yang wajibnya itu dalam hati. Yang tingkatan tadi abdi sholat fardhu duhur mun cek Sunda. Ibu mah cenah teu ngarti Sunda, Indonesia. Saya sholat fardu duhur. Ngan hampuran orang Jawa teu bisa nyontohanana kan. Teu bisa bahasa Jawa, Bu. Itu dia hati harus ada. Kalau tidak ada ya mohon maaf tidak sah. Pekerjaan lisan ada berapa? 5. Pekerjaan lisan itu disebutnya rukun qauli. Apa? Rukun qauli. Rukun qauli itu yang pertama ucapan takbir, bukan niat. Yang pertama ucapan takbir. Mana ucapan takbir? Terdiri dari lafaz jalalah dan akbar. Allahu akbar. Jangan sampai terpisah, jangan ditambahkan huruf yang lain, jangan sampai barnya panjang. Allahu akbar. Salah takbirna. Allahu akbar. Salah takbirna tidak di salatna. Itu rukun qauli. Yang kedua, rukun qauli itu bacaan Fatihah. Tos tiasa baca Fatihah, Bu? Tos tiasa, bahkan termasuk di antara syarat salat itu adalah membaca Fatihah dengan terdengar oleh diri sendiri. Mohon maaf, yang tadi pekerjaan hati itu niat. Kalau Fatihah itu tidak cukup dibaca dalam hati. Allahu akbar. Malam merepeh.
Coba ayat teka kuping. Ada terdengar nggak kalau kita diem? Berarti bacanya dalam. Kalau Fatihah dibaca dalam hati, mohon maaf lagi, sholatnya tidak sah. Kumaha lamun haharewosan? Gimana baca Fatihahnya kalau berbisik? Sama tidak sah. Kenapa? Karena kalau kita membacanya secara berbisik, tidak akan jelas makhraj tajwidnya. Sedangkan dalam bacaan Fatihah itu, baca Fatihah dalam sholat bisa sah. Andai kita bisa menjaga makhraj huruf, bisa menjaga tajwid, panjang pondokna, tasdidna karaksa. Ayana sakinahnya, santri maudinya, tasdidna Fatihah ya sabaraha, harus pakai tasdid. Jangan sampai kita membaca Fatihah yang harus pakai tasdid, tidak memakai tasdid. Itu tidak sah. Tidak sah. Itu jadi karena sholat, ayo ada silaturahmi punya. Kamana we, nu penting ketika kita beres, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita. Ya. Mudah-mudahan hakikatnya Allah yang menggugah hati kita untuk senantiasa kita menjaga dalam bentuk ibadah kita. Sanes abdi tos tiasa. Ampun para alun. Dina masalah ibadah matu lagi kumahanya. Sholat bener sah. Tapi dalam hati hayang ka surga musyrik hopi pan disebut nate pan musyrik hopi salat sieun ku neraka musyrik hopi pan disebut nate sebab masih banyak manusia yang melakukan ibadah itu merasa bahwa ibadahnya itu hasil karyanya sendiri. Kalau ketika ibadah kita merasa hasil karya bisa kita sendiri, ikhlasnya itu tidak ada. Yang ada beres sholat nagih ke Allah. Allah abdi geus sholat. Allah abdi geus beres sholat. Beungharkeun bayar hutang. Nagih. Kenapa? Sebab merasa bahwa ibadah itu hasil karya sendiri, padahal belum tentu. Bahkan tidak seperti itu. Kenapa? Kalau memang sholat hasil karya sendiri, di zaman sekarang ini semuanya harus melakukan sholat. Terbukti di zaman sekarang masih ada saja orang yang tidak mau melakukan sholat. Berarti ya teh hidayah taufik ti Gusti Allah. Terkadang mah hidayah geus dibikeun ngan taufik teu dibikeun. Taufikna can dibikeun. Eta dalam bentuk sholat, Bu, maaf. Kenapa saya membahas tentang masalah sholat? Di sini hampir semua wali murid ya Bu ya, wali murid. Di sini wali santri. Ieu dugi ka jam sabaraha Kang? Wios iteh diteraskeun. 5 menit deui, salit Bu, 5 menit Bu, jatah ti panitia. Mohon para ibu perhatikan. Ibu wali santri. Berarti santri di sini anak-anak ibu. Hakikatnya anak ini adalah amanah buat ibu. Aya jang bapak kadarieu teh. Terutama buat bapak-bapaknya. Maaf Pak. Ketika kita sudah terikat akad pernikahan, maka seorang istri adalah amanah tanggung jawab untuk suaminya. Mana tanggung jawab suami untuk istri? Bukan hanya wajib memberikan mahar atau mas kawin, bukan hanya memberikan nafkah. Yang paling sulit untuk suami, amanah istri untuk suami, tanggung jawab memberikan pelajaran agama. Ibu araya kene? Ibu masih ada? Bu, kewajiban tolabul ilmi asalnya kepada suami, Bu, teu kudu neangan ajengan. Da kewajiban caroge teh. Lamun caroge ibu can salat repeh wae geunggeureukkeun. Punten Kang, isukan besok di akhirat akan ada pengadilan seorang suami terhadap istrinya. Ketika seorang istri dipertanggungjawabkan oleh Allah, wahai mar'ah, kenapa kamu tidak sholat? Istri mah gampang ngajawabna Kan? Gampang ngajawabna istri mah. Gampang. Ya Allah, saya tidak sholat, saya tidak diajarkan oleh suami, saya tidak diperintah oleh suami. Silahkan panggil saja suami saya, beres awewe mah. Kenapa? Semua kejelekan dosa istri itu kembali kepada suami.
Kalau suami leha-leha, kalau suami tidak memberikan nasihat kepada istri. Yang kedua, anak adalah amanah untuk bapak dan ibunya. Jadi yang murang kali teh bu sanes amanah Ustad Didin saleres nama amanah kangge orang tuana. Maaf bu, ya sugan cekap watosna. Ada suatu kisah, boleh saya bercerita sedikit bu? Ada suatu dongeng, tapi kejadiannya bukan di dunia bu. Kejadiannya di pengadilan sejati, pengadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini menyambung pembahasan sholat saya tadi. Besok isukan jaga di akhirat bakal aya pengadilan sejati. Ada dua keluarga. Keluarga yang pertama anaknya ditetapkan calon neraka. Ibu bapaknya ditetapkan calon surga. Ulangi, keluarga yang pertama anaknya ditetapkan calon neraka. Ibu bapaknya ditetapkan calon surga. Tapi Allah adil, tidak langsung menghukum. Kamu, wahai anak, silahkan kalau mau ada gugatan. Kenapa ibu bapak kamu ke surga tapi kamu ke neraka? Anak itu berbicara dengan izin Allah. Ya Allah, ya Karim, mohon maaf ibu bapak cek anak nate. Saya tidak akan menuntut saya dikeluarkan dari neraka karena memang amal saya tidak punya amal soleh. Bahkan saya malu kalau ke surga karena tidak ada amal yang mana amal tersebut bisa mendorong saya ke surga. Bau-bau lagi surga abi mah. Dan memang abi amal di dunia teh kumaha toleh. Memang di dunia abi baragajul. Ngan abi teu nampi, saya tidak terima kalau ibu bapak saya masuk ke surga, tapi saya ke neraka. Lain budak reka jongklokeun Pak. Cek Allah teh kumaha nyawayahna sabab anu ka surga mah amalna soleh, anu ka neraka mah amalna toleh. Maaf Gusti, moal ngadukeun amal cek budak teh. Saya tidak akan mengadukan amal saya karena saya merasa memang amal saya tidak ada sedikit pun amal soleh. Terus kumaha cek pangeran teh? Tapi hidup saya di dunia jahat. Hidup saya di dunia meninggalkan sholat. Hidup saya di dunia baragajul bukan keinginan saya. Terus justru ibu bapak saya yang mencetak saya sebagai anak jahat. Sebagai anak yang tidak mau sholat. Kenapa bisa begitu? Anak menjawab, maaf ibu, maaf bapak. Selama di dunia, apakah pernah ibu dan bapak mengantarkan saya ke majlis taklim? Apakah selama di dunia ibu bapak pernah menasehati, pernah memberikan pelajaran sholat kepada saya? Ternyata ibu bapaknya tidak pernah memberikan ajaran dan memerintahkan sholat kepada anaknya. Jadi lamun sholat teh indungna sholat sorangan, bapakna sholat sorangan, anak nama diantep. Anak nama ulin, anak nama memotoran, anak nama gigitaran. Sanajan ibu ayeuna tahajud rajin, sholat fardu rajin, bapak rajin ke masjid tapi ngantep anak balu karena ibadah moal aya manfaatna isukan di akhirat. Ku ngantep anak. Sabab naon? Anak adalah amanah bagi orang tuanya. Jadi kumaha timbulna? Pak plus ibu bapak nak boga amal hade anu mantak masukkeun ka surga tapi teu amanah ka anakna, maka hapus kabeh amal hadena, wayahna anakna bapana indungna angklung-angklungan dina neraka walaupun tadina calon surga. Sabab teu amanah. Keluarga kedua sebaliknya, ibu bapaknya ditetapkan calon neraka, anaknya ditetapkan calon surga. Mohon maaf, ini riwayat ataupun kisah, ada riwayatnya dari hadis. Ini kejadian tentang nanti. Wacana jika peramal, henteu peramal sebab akidah samiyah memang seperti itu. Kita harus mengitikadkan, meyakini adanya akidah samiyah. Tahu akidah samiyah? Akidah samiyah itu adalah segala berita yang dibawa oleh Rasul, baik itu berita yang alam gaib ataupun berita masalah perintah dan aturan Allah. Rasul geus ngadugikeun ka umatna bakal aya surga, bakal aya neraka, percaya imanna sah, teu percaya kufur. Eta akidah samiyah.
ada masalah akidah sautar gini ya. Justru akidah, mangga karena HP mah, mangga karena naon ngan akidah murang kali urang perkuat. Perkuat akidahna. Di mana memperkuatna? Pasantrenkeun cenah diajar tauhid eta akidah. Ulangi, anakna ditetapkan calon surga, bapakna indungna ditetapkan calon neraka. Ku Allah ditaros ditantang. Tah anak maneh mah di surgaeun. Ari maneh mah duaan pinarakaeun sok kalau memang ada tuntutan. Celengkeung mamahna panghulana da ibu masuk pariwuhna geuning. Ibu-ibu banyak. Celengkeung mamahna ngacung. Maaf, ya Allah. Walaupun memang anak itu masuk surga, saya neraka, saya tidak terima. Cek Allah teh kumaha nyawayahna dan nu ka surga mah amal soleh. Sababiahna. Nu ka neraka mah amal toleh. Ari maneh aya teu amal pinaraka di surga. Nah, cek mamah kumaha maaf Gusti. Memang saya ini tidak mempunyai amal baik. Saya tidak pernah melakukan sholat. Saya tidak pernah melakukan amal kebaikan. Tapi anak saya yang melakukan kebaikan. Anak saya rajin sholat. Kalau tidak saya berikan makan kuatin mual sholat. Curah makieu Gusti maknya ari anak abdi ka surga, ari abdi anu marabana ka neraka. Coba jawab bisa moal. Tuh ari anu diparaban ka surga, ari anu maraban ka neraka. Kumaha ceuk Allah? Sok yang jawab. Dibalikeun pertanyaan teh ka anakna. Kamu jawab, silakan jawab. Anak itu menjawab. Maaf ya Allah, maaf Ibu. Memang selama hidup di dunia, ibu itu sangat memperhatikan saya. Itu kata anaknya. Selama di dunia, makan saya diperhatikan, segalanya diperhatikan. Tapi mohon maaf, segala perhatian ibu itu hanya berunsur duniawi. Tidak pernah ibu memberikan sesuatu itu untuk menjadi wasilah akhirat. Dalam arti ibu nateh di dunia na kurmaraban wungkul tenitah daik neangan akhiratna. Ibu ingat tuh kapungkur. Kata ibu, "Jang, makan. Kan bade latihan poli." "Hei kamu jangan sini, makan dulu kan mau sekolah. Makan dulu kan mau ronda." Tidak pernah sedikit pun ibu memberikan makan saya untuk saya melakukan sholat. Sugan cek ibu teh baheula jang geura dahar, he geura sholat. Teu pernah. Sugan aya bahasa kitu ti urang tuana, henteu. Geuning mana bisa sholat? Abdi mah nutur-nutur babaturan we ka majlis taklim. Da ibu abdi mah teu nganterkeun, mapatahan di imah henteu sholat, nganterkeun ka majlis taklim henteu. Abdi mah nutur-nutur budak we, nutur-nutur babaturan. Babaturan ke masjid, milu asup ke masjid, nurutan sholatna kawas kumaha. Ngaji, milu ngaji, hayang bisa. Can pernah diajarkeun ku mamah. Congkong, bapakna ngacung, maaf Gusti. Walaupun memang anak tersebut rajin sholat, tapi kalau sholatnya tidak menutup aurat itu tidak akan sah. Kan ku abdi di sarungan, cek bapana. Kan ku abdi di pasar acukna, cek bapana. Kumaha jawaban budak? Punten Bapak, mohon maaf. Bapak, memang Bapak memperhatikan dunia saya. Bahkan sarung yang diberikan Bapak lebih baik tidak memakai sarung. Bapak memakai sarung itu yang lebih jelek daripada yang dipakai saya, yang baru diberikan kepada saya. Tapi Bapak memberikan sarung tidak pernah disangkut pautkan dengan sholat, tidak pernah disangkut pautkan dengan amal akhirat. Pan baheula cek Bapak teh jang tah sarung disitiris pan rek ngaronda. Jang tah sarung. Tah teritah kana sholat. Sugan cek Bapak teh jang tah sarung. Sok sholat heula, pek dipake simut sarema. Teu pernah Bapak di dunia teh. Seolah-olah Bapak mangan saukur mikirkan dunia abdi tanpa memikirkan akhirat abdi. Seolah-olah Bapak ngan saukur mikirkan jasmani sehat abdi ngan sehat dohir naungkul, batin abdi nyeri, batin abdi nyeri ningali batur ngaraji abdi kabita sugan Bapak mah batahan di imah.
Mantap Bu Pak, lamun urang teu sanggup di bumi mah patahan murang kali sok dongkapkeun ka majlis taklim heg anterkeun ulah kurdi kita hungkul jantung di luar ngaji itu teh adon adabna itu adalah adab yang jelek kemanfaatan ilmu itu jauh karena kalau kita memang anak kita ingin soleh bisa ngaji bisa amal jajabkeun anter Bu ke rumah ajengan maaf Kayai nitip anak biar bisa ngaji, biar bisa mengambil ataupun mencari amal untuk akhirat, jajab. Kumaha mun tos dititipkeun kitu, amanah ibu pindah ka ajengan. Tuh, mata teuringan kumaha aya majlis taklim ya Pak. Teuringan kumaha aya pasantren. Bapak mah tinggal naon we, salse usaha titipkeun we budak ka ajengan. Kenapa? Sebab tetep pelantara bapak teh di ajengan. Jadi moal ayah dipenta tanggung jawab isukan di akhirat. Saliti ya, beliau saliti. Nah, ketika anak tersebut sudah menjawab tuntutan-tuntutan dari orang tuanya, Allah memerintahkan malaikat lihat kakinya. Kenapa harus lihat kaki? Sebab dari dahulu syariat Nabi Muhammad memerintahkan wajib kepada semua ibu dan bapak ketika anak 7 tahun perintah sholat. Bahkan ketika anak sudah mencapai 10 tahun paksa tidak sholat, cabok, cepret. Maka ku malaikatnya disingsatkan bitisna ayat tapak nyepret Bu. Malaikat mengangkatkan kakinya, ternyata di kaki anak tersebut ada ini apa tapak ayat tapak nyepret tapi kumaha anak tengah jawab kenapa sebab isukan sebab besok di hari kiamat ibu emot surat yasin teh al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun terangnya surat yasin Bu sok ngaos surat yasin sosoknya sering komono juga dosa metan isukan mah baleng dieu teh Bu lisan teh dikunci nu nyarios teh panangan sampean saksina sok sia suku ngomong cek Allah suku eta ngobrol maaf ya Allah maaf bapak maaf ibu memang ieu teh dicepret ku bapak abdi teh suku nu ngomongna suku nu ngobrol memang saya ini sudah ditabok sama bapak saya tapi bapak abdi nyabok nyepret abdi lain karena abdi ninggalkeun sholat dah harita teh abdi hayang jajan baso eueuh duit nyokot teh tina pesak bapak abdi kapanggiheun dicabok jadi ladang maling duit dicabok so teh lain pedah ninggalkeun sholat maka hukum anu berlaku wayahna putra nama tetep ka surga indung bapana angkleng-angklengan dina neraka naudzubillah summa naudzubillah hayu sasarengan Bu urang rojong pasantren rojong majlis taklim kenapa harus kita dorong kenapa harus kita dukung manfaatnya besar untuk kita kadang kita tidak ada waktu untuk mempelajari anak kadang kita tidak ada waktu untuk memberikan pelajaran kepada anak itu bapakna suami ibu mungkin sibuk kerja suami ibu mungkin sibuk tidak ada waktu maka jalan satu-satunya alternatif untuk mencari akhiratnya anak jajabkeun ka majelis taklim titipkeun jadi isukan teh lamun di akhirat ditanya teh kunaon budak maneh teu salat kenapa anak kamu tidak salat ibu bapak tinggal ngabalikeun duka da saya mah geus nganterkeun ka pasantren ka ustad eta we dipanggil ustad Didin ka dieu cik alot teh kunaon ieu budak ieu teu salat duka Gusti eta mah budakna we nu bontongor maka semua bebas anaknya lah yang hanya disiksa tadi di akhirat mah teu aya hukum anu bohong teu tiasa
adil seadil-adilna, jujur jujurna. Mudah-mudahan urang sadayana kenging hidayah taufik, mudah-mudahan hidayah taufik eta urang sadayana, kita semua yang ada di sini bisa menjalankan mengemban amanah dari Allah, khusus amanah yang langsung dititipkan kepada kita, baik itu istri, baik itu anak. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk selalu mengemban amanah dari Allah dan